Halo ketua-ketua semua, kembali lagi di channel Ahli Bola. Kalian semua akan melihat prediksi terbaik dari channel Sang Ahli. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan 4 pertandingan yang akan kita bahas. Untuk pertandingan yang pertama, kita akan membahas dari Piala Dunia antar klub ya, ketua-ketuaku, mempertemukan Dortmund versus Ulsan HD. Dan pertandingan yang kedua, mempertemukan Mamelodi Sundowns versus Fluminense. Dan pertandingan yang ketiga ketua-ketuaku mempertemukan Inter Milan versus rival klub. Dan pertandingan yang terakhir mempertemukan Urawa Reds versus Monterrey. Oke ketua-ketuaku, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju pertandingan yang pertama, yang dimana mempertemukan Dortmund versus Ulsan HD. Untuk Dortmund, dari 5 pertandingan terakhir berhasil meraih 4 kali kemenangan, 1 kali hasil seri. Dan Ulsan HD menelan kekalahan sebanyak 3 kali, hasil seri sebanyak 1 kali, dan kemenangan sebanyak 1 kali. Dan untuk secara head to headnya di sini, kedua tim belum pernah bertemu ya ketua-ketuaku. Di sini merupakan pertemuan pertama untuk kedua tim tersebut. Oke, kita melihat klasemen sementara kedua tim. Untuk Dortmund menduduki peringkat yang kedua. Dari 2 pertandingan berhasil meraih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan mendapatkan 4 poin. Sedangkan Ulsan HD menduduki peringkat yang keempat. Dari 2 pertandingan, 1 kali mengalami kekalahan sebanyak 2 kali. Belum pernah menang dan belum pernah seri ya. 2 kali mengalami kekalahan dan mendapatkan 0 poin saja ketua-ketuaku. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot menyediakan di 1/3/4 untuk full time handicapnya dan di 2 untuk full time handicapnya. Dan untuk over undernya para bandot menyediakan di 3/4 dan di 3 ya ketua-ketuaku untuk over undernya. Oke, kita akan membahas dan memprediksi pertandingan kedua tim tersebut. Di sini ketua-ketuaku, menurut saya yang akan memenangkan pertandingan yaitu Borussia Dortmund ya ketua-ketuaku. Feeling saya di sini, skor di sini akan jatuh dengan skor 3-1. Jadi ketua-ketuaku, saya sarankan kalau mau mengambil full time handicapnya boleh mengambil di 1/3/4 dan mengambil di overnya. Di sini kita berikan pur kepada Ulsan HD ya, atau mengambil overnya di over 3/4 dan di over 3 ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pertandingan yang kedua. Pertandingan yang kedua mempertemukan Mamelodi Sundowns versus Fluminense. Oke ketua-ketuaku, untuk Mamelodi Sundowns dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 2 kali mengalami kekalahan. Sedangkan Fluminense sendiri di sini memiliki rekor yang baik ya. Dari 5 pertandingan terakhir berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri. Dan untuk head to headnya kedua tim di sini baru saja bertemu di Piala Dunia antar klub ini ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk klasemen sementara kedua tim. Untuk Fluminense menduduki peringkat yang ke-1. Dari 2 pertandingan berhasil meraih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan mendapatkan 4 poin. Dan untuk Mamelodi Sundowns menduduki peringkat yang ketiga. Dari 2 pertandingan berhasil meraih 1 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan mendapatkan 3 poin saja ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk full time handicapnya para bandot menyediakan di 1/2 dan di 1/4. Dan untuk over undernya para bandot menyediakan di 2,5 dan di 2/4 ya ketua-ketuaku. Feeling saya di sini ketua-ketuaku, yang akan memenangkan pertandingan yaitu Fluminense dengan skor 1-2. Jadi saya sarankan ketua-ketua boleh mengambil full time handicapnya di 1/2 ataupun di 1/4. Dan untuk over undernya ketua-ketua boleh mengambil di over 2/4 atau di 2,5 ya ketua-ketuaku. Karena prediksi saya skor di sini akan skor tipis dengan skor 1-2. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pertandingan yang ketiga. Untuk pertandingan yang ketiga mempertemukan Inter Milan versus rival klub. Ini tim kuat Eropa dan tim kuat dari Amerika Selatan ya ketua-ketuaku. Untuk Inter Milan dari 5 pertandingan terakhir berhasil meraih 2 kali kemenangan, 2 kali hasil seri, dan 1 kali mengalami kekalahan. Sedangkan rival klub mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Rekor yang sama dengan Inter Milan ya ketua-ketuaku. Dan untuk head to headnya di sini kedua tim belum pernah bertemu. Ini merupakan pertemuan pertama untuk kedua tim tersebut ya ketua-ketuaku. Oke, kita melihat klasemen sementara kedua tim. Rival Plate menduduki peringkat yang ke-1.
dari 2 pertandingan berhasil meraih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan mendapatkan 4 poin. Dan untuk Inter Milan menduduki peringkat yang kedua. Dari 2 pertandingan berhasil meraih 1 kemenangan, 1 kali hasil seri dan mendapatkan 4 poin, rekor yang sama dengan River Plate. Oke, ketua-ketua, kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk full time handicapnya, para bandot menyediakan di 1/4 dan di 1/2. Dan untuk over-undernya, para bandot menyediakan di 2,5 dan di 2/4. Inter Milan memberikan pur kepada River Plate. Oke, ketua-ketuaku, menurut saya di sini yang akan memenangkan pertandingan Inter Milan, ketua-ketuaku. Menurut saya skor di sini akan jatuh dengan skor 3-2 ya, ketua-ketuaku. Jadi saya sarankan untuk mengambil di Inter Milan ya, ketua-ketuaku. Boleh mengambil di full time handicapnya di 1/4 ataupun di 1/2. Kalau overnya udah pasti harus saya ambil, ketua, karena feeling skor saya ini akan kena ya, ketua-ketuaku. Oke, ketua-ketuaku, kita masuk ke pertandingan yang terakhir, yaitu pertandingan yang keempat ya, ketua-ketuaku. Mempertemukan Urawa Reds versus Monterrey. Oke, ketua-ketuaku, di sini untuk Urawa Reds dari 5 pertandingan terakhir berhasil meraih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan mengalami kekalahan sebanyak 3 kali. Sedangkan Monterrey berhasil meraih 2 kali kemenangan, 2 kali hasil seri dan 1 kali mengalami kekalahan. Dan untuk head to headnya, kedua tim di sini belum pernah bertemu. Ini merupakan pertemuan pertama untuk kedua tim di Piala Dunia antar klub ya, ketua-ketuaku. Oke, kita melihat klasemen sementara kedua tim di sini. Urawa Reds menduduki peringkat yang keempat. Dari 2 pertandingan berhasil mendapatkan 0 poin saja karena mengalami 2 kali kekalahan ya, ketua-ketuaku. Dan untuk Monterrey menduduki peringkat yang ketiga. Dari 2 pertandingan hanya mendapatkan hasil seri saja, belum pernah menang dan belum pernah kalah, dan mendapatkan 2 poin ya, ketua-ketuaku. Oke, ketua-ketuaku, kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot menyediakan di 1/2 dan di 1/4. Dan untuk over undernya, para bandot menyediakan di over 2,5 dan di 2,3/4 ya, ketua-ketuaku. Oke, ketua-ketuaku, kita langsung saja membahas prediksi untuk tim tersebut. Menurut feeling saya di sini yang akan memenangkan pertandingan Monterrey ya, ketua-ketuaku. Menurut feeling saya di sini skor di sini akan jatuh dengan skor tipis, ketua-ketuaku, 1-2. Di sini menurut saya jadi ketua-ketua boleh mengambil di 1/2. Ini untuk Monterrey ya, boleh mengambil, kita kasih per 1/2 atau di 1/4. Boleh overnya juga ini akan kena, ketua-ketuaku. Saya sarankan mengambil di 2,5 aja, ketua-ketuaku, untuk overnya. Ya 2,3/4 sih kena ya, ketua-ketuaku, cuman kan menang 1/2 ya, ketua-ketuaku. Bolehlah mengambil di sini, tapi saya sarankan mengambil di 2,5 ya. Saya sarankan. Di 2,5. Oke lah, ketua-ketuaku, sampai di sini sajalah prediksi dari sang ahli bola. Sekali lagi ya, ketua-ketuaku, yang ingin saya berikan buat ketua-ketua semua, sebelum saya menutupkan, salam penutup buat ketua-ketua semua. Utamakanlah feeling dan prediksi yang ketua punya, karena bagiku, ketua, feeling dan prediksi kalian juga layak diperhitungkan. Oke lah, ketua-ketuaku, sampai di sini saya ucapkan salam dari sang ahli bola. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Thank you ya, ketua-ketuaku. Next time kita akan bertemu lagi.